وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Masih tentang larangan-larangan yang terkait dengan ucapan babun nahyi 'anil fuhsy. Larangan untuk mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata kotor. Nabi SAW bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an." Kata Nabi, bukanlah orang yang beriman jika dia suka mencela. Jadi bukan sifat orang mukmin yang sempurna imannya suka mencela. Ini satu menjadi peringatan buat kita semua. Salah satu cara kita mengukur kesempurnaan iman itu dengan lisan. Kalau kita masih suka gampang mencela orang, itu kata Nabi laisal mu'min, berarti iman kita lemah. Karena Nabi menafikan kesempurnaan iman bagi orang-orang yang suka mencela. Laisal mu'min, bukan mukmin. Ta'an itu suka, ya, gampang mencela, suka mencela. Walal la'an, demikian pula suka melaknat, mengucapkan kata-kata laknat. Laknatullah alaih, mal'un, laknatullah. Itu bukan perkataan orang-orang beriman. Orang beriman tidak akan sering mengucapkan kata-kata itu. Bahkan tidak berani mengucapkan satu kalimat yang itu merupakan vonis buat saudaranya, karena itu berbahaya. Maka iman itu akan membawa kehati-hatian dalam bersikap dan berbuat. Semakin kuat iman seseorang, kehati-hatiannya itu semakin kuat. Jadi kalau ada orang gak peduli, gak hati-hati, ngomong gak difikir, bicara tidak berfikir, maka itu tanda imannya lemah. Hatta di ahli masjid, berarti ada problem dengan sholatnya. Karena ini hadis Nabi SAW, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an, suka melaknat, walal fahish walal badhi. Demikian pula orang beriman itu bukanlah orang yang mengucapkan kata-kata yang sayyi wal qabih, kata-kata kotor, kata-kata tidak baik, dan juga mengucapkan kata-kata yang jorok. Maka mukmin dia pantang mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apalagi ngomong kata-kata yang jorok, ya. Kalau bahasa kasarnya itu apa? Misu. Jadi mengucapkan kata-kata yang kotor, jorok. Kalau ada orang gampang mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu, kata Nabi laisal mu'min. Kata-kata laisal mu'min itu bukan menafikan keimanan sama sekali, namun menafikan kesempurnaan iman. Dia bukan mukmin yang sempurna imannya, yang kuat imannya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana, wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana." Rawahu Tirmidzi. Tidaklah kekejian, perkataan yang buruk, kotor itu ada pada seseorang, kecuali kekejian dan keburukan itu akan
merusak jati dirinya. Atau syanahu itu memperburuk citranya, akan menjadikan dirinya terlihat memiliki aib. Tampilannya ganteng, soge, kaya, ganteng, tampan, badannya kekar, tapi ngomongnya kasar, pasti orang tidak senang. Pasti yang dia akan dinilai dengan penilaian yang tidak baik. Maka kejorokan, kekotoran, kekasaran kalimat itu akan merubah citra seseorang yang baik jadi tidak baik, Pak. Contohnya tadi, orang ganteng, kaya, tapi lisannya naudzubillah itu sudah mengurangi wibawanya. Bahkan kalau dia ahli sedekah, si fulan masya Allah baik, cuma mulutnya dah kuat lah. Loh, ada sesuatu, akhirnya apa? Tercitrakan buruk, ada keburukan. Gara-gara apa? Lisan. Itu melekat, itu di benak orang itu melekat. Sebaliknya, sifat malu itu akan menghiasi seseorang sehingga orang itu terlihat indah, sekalipun secara fisik dia tidak indah. Orang secara fisik tidak, ya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya masya Allah karena sifat malunya luar biasa. Ngomong tidak berani ngomong, tidak karu-karuan. Kalau bicara dia selalu mengucapkan kata-kata yang baik, sikapnya pun menunjukkan kebaikan. Zana akan menjadi hiasan buat dia. Orang akan menghormati, terpuji orang ini. Namun orang yang tidak punya malu, sekalipun fisiknya masya Allah, hartanya melimpah, tetap di mata orang dia orang yang tidak baik. Si fulan akhlaknya tidak baik, umpamanya. Maka yang menghiasi seseorang itu bukan kecantikan, ketampanan fisik. Itu hiasan yang tidak sempurna dan tidak atau belum pasti mendatangkan pujian orang. Namun kalau seseorang terhiasi dengan akhlak yang mulia, dia akan dihormati dan dipuji, siapapun dia. Itulah sir rahasia dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bercermin. Doa ketika bercermin apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini antum harus hafal ini, ya, karena cermin itu tempat persinggahan sebelum kita keluar dari rumah. Yang agak ya perhatian dengan fisiknya, waduh apalagi sedikit-sedikit lihat cermin. Ada doanya. Jangan sampai puluhan tahun kita bercermin tidak pernah baca doa. Ya, walaupun hukumnya sunnah membaca doa. Namun doa ini subhanallah, doa yang luar biasa, permintaan kepada Allah yang permintaan yang luar biasa, sekaligus doa ini pengingat sebelum kita keluar rumah. Doanya pendek. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus rupaku, maka perbagus pula akhlakku. Subhanallah. Jadi minta kepada Allah agar tidak saja diperbagus rupanya, tapi akhlaknya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu sebelum kita bertemu orang, Pak. Baru bertemu cermin kita sudah diingatkan akhlak. Minta dulu kepada Allah diperbaiki akhlaknya. Karena orang kalau sudah ketemu orang tidak berakhlak, merugikan orang lain pasti. Minimal membuat orang lain kecewa, marah. Tapi orang keluar dari rumahnya membawa akhlak yang mulia, itu akan menyenangkan orang, senang orang lihat fulan akhlaki masya Allah. Maka Nabi
mengajarkan kepada kita untuk meminta doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sangat pendek doanya. Kemudian bab karahati taq'ir fil kalam wa tashadduq fi wa takalluf fil fasaha wa isti'mal wahshi al-lugha wa daqa'iq al-i'rab fi mukhatabatil awam wa nahwihi. Bab dibencinya taq'ir fil kalam wa tashadduq. Taq'ir itu menfasih-fasihkan ucapan. Asal kalimat taq'ir itu mengeluarkan suara atau ucapan, ngomong itu sampai dari kerongkongan. Jadi intinya memfasih-fasihkan perkataan, ucapan, memaksakan diri untuk berbicara dengan fasih, menggunakan bahasa yang kasar, atau menggunakan bahasa wa daqa'iqil i'rab, yakni menggunakan bahasa-bahasa yang sangat detail, difasih-fasihkan ketika berbicara dengan orang-orang awam dan yang lain. Intinya ketika kita berbicara, yang pertama tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi orang yang fasih agar dipuji oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita berbicara, perhatikan siapa orang yang akan kita ajak bicara. Berbicara di hadapan orang awam menggunakan bahasa-bahasa profesor, bahasa-bahasa doktor, yang nggak nyambung. Dan tujuannya apa? Sekalipun dia punya titel, dia punya gelar, namun dia harus melihat. Maka Nabi mengingatkan ada orang-orang yang memfasih-fasihkan itu, Pak. Bahkan menggunakan kalimat-kalimat yang terlihat, kalimat-kalimat ilmiah agar dia dipandang sebagai orang yang berilmu, orang yang hebat. Itu yang tidak diperbolehkan. Maka bicara itu ya biasa, sesuai dengan batas kemampuan kita. Pilih kata-kata yang baik ketika kita mengajar, yang melihat siapa orang yang akan kita ajar. Tidak perlu memaksakan diri di luar kemampuan kita, yang mana tujuannya hanya semata-mata untuk mengunggulkan diri, mendatangkan pujian dan seterusnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Kata Nabi, binasa orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan. Dan Nabi mengucapkan kebinasaan untuk orang-orang berlebihan ini sebanyak 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas. Binasa orang-orang berlebihan, binasa orang-orang berlebihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-mutanatti'un ay al-mubalighuna fil umur. Orang-orang yang berlebihan dalam semua perkara. Maka berlebihan dalam apapun, kalau sudah namanya berlebihan itu tercela. Yang mubah kalau berlebihan tercela. Apalagi yang haram atau melampaui batas. Wal mutanatti'un anil Khattabi, al-Imam al-Khattabi menukil dari Imam Khattabi, ay humul muta'ammiquna fi syai' al-mutakallifuna al-bahth an, ad-dakhiluna fi ma la ya'nihim, al-khaiduna fi ma la tablughuhu 'uquluhu. Wa fi nihayah humul muta'ammiquna al-mutaghalun fil kalam al-mutakallimuna bi aqsa hulukihim. Yang intinya adalah orang-orang yang memaksakan diri dengan pembicaraan yang fasih, termasuk juga artinya orang-orang yang berbicara atau masuk dalam hal-hal yang bukan urusannya, ya,
jadi melampaui batasannya. Orang-orang yang berlebihan, atau al-khaidun fima la tablughu uqulum, orang-orang yang membicarakan sesuatu yang tidak sampai dicerna oleh akal mereka. Maka hadis ini memberikan pelajaran at-tanfir minal mughala fil qawli awil fi'l. Ini peringatan dari sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batas dalam berucap atau bertindak. Wal hathu ala tarkil umur, dan anjuran untuk meninggalkan perkara atau anjuran untuk mengerjakan segala sesuatu itu dengan apa adanya tanpa memaksakan diri. Kalau kemampuan bahasa kita itu sampai pada angka 6 dan itu sudah baik, sudah bisa difahami, jangan dipaksa-paksakan untuk berbicara seperti kemampuan orang yang punya angka 8 umpamanya. Itu namanya takalluf, memaksakan diri, dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Akhirnya kalau dia paksakan diri, ngomongnya bisa keliru atau muncul ujub di dalam dirinya. Ya, apa segala sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidul baligha minar rijali alladhi yatakhallal bilisanihi kama tatakhallalul baqarah. Rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci seseorang yang berlebih-lebihan dalam berkata, menfasih-fasihkan ucapannya, sehingga lidahnya itu seperti lidahnya sapi. Ya takhallal al-baqara, meliuk-liuk, gara-gara dia paksakan dirinya berbicara secara fasih. Ya, termasuk mungkin orang mau bicara dengan orang lain, ya, dia ingin tunjukkan kemampuan bahasa Arabnya, difasih-fasihkan, akhirnya tuh tidak fasih. Ini artinya dipaksakan dirinya. Bukan berbicara dengan bicara yang benar, boleh bicara dengan bicara yang harus, tapi kemudian ketika dia memaksa-maksakan, ya, sampai lidahnya ke atas, ke bawah, seperti seekor sapi, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya, kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan, orang yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi? Orang yang paling baik akhlaknya. Siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi? Orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu harus lebih indah dari penampilan kita, Pak. Akhlak kita itu harus lebih islami dari penampilan kita. Jangan sampai penampilannya islami, akhlaknya tidak islami. Isinya apa? Bughd, kebencian, hasad, dendam, iri. Ya, tapi penampilannya islami. Ya, kopiahan setiap hari di mana-mana, pakaiannya pakai takwa. Itu yang saya katakan, jangan sampai penampilan kita lebih islami dari akhlak kita. Apalagi dari dalam diri kita. Akhlak kita harus lebih islami. Dan sunnah Nabi itu intinya adalah akhlak. Intinya adalah akhlak. Orang yang mengikuti Nabi itu orang yang berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Tidak berakhlak dengan akhlaknya Nabi, tidak mengikuti Nabi dia. Dia bukan ahli sunnah dalam pengertian bahasa, pengikut sunnah. Sekalipun surbannya sampai ke atas,
pendino pakai gamis, tapi akhlaknya tidak seperti Nabi, dia bukan pengikut Rasulullah SAW. Karena yang ditekankan oleh Nabi dan selalu diulang-ulang akhlak. Dan Nabi SAW mengingatkan yang paling dekat dengan Nabi orang yang berakhlak. Yang paling dicintai oleh Nabi orang yang berakhlak. Sehingga pembahasan akhlak ini, Pak, kalau kita ingin semuanya ikuti Nabi, akhlak ini harus terus diulang. Karena mohon maaf, kita ini terkadang meremehkan soal akhlak. Bahkan terkadang tersibukkan dengan penampilan-penampilan dan ngotot dalam masalah itu, padahal itu masih khilafiyah. Kalau akhlak tidak ada khilaf itu, kejujuran, amanah, sikap santun, bicara yang baik. Dan itulah yang terus diulang oleh Nabi ketika Nabi berbicara tentang keimanan. Kalau Nabi sudah menyebut masalah iman, selalu disebut masalah akhlak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Iman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang ngaku, ngomong yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Subhanallah. Maka hadis ini memperkuat apa yang tadi saya sebutkan, bahwa inti dari sunnahnya Nabi itu akhlak. Maka kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ya. Kita ini semua berharap dekat dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, mendapatkan cintanya Nabi. Maka yang harus kita perhatikan setelah ibadah-ibadah mahdhah ini apa? Akhlak. Bagaimana kita memulai? Ya, kita mulai dari akhlak kepada orang-orang di rumah kita. Dimulai dari orang tua itu pertama. Kalau sudah akhlak dengan orang tua tidak baik, Pak, sudah hatta kita baik terhadap sahib, jatuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan orang terdekat, yang paling dekat dan yang paling kita muliakan, orang tua kita. Setelah orang tua, kerabat kita, kakak kita, saudara-saudara kita, family kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Antum terus mengukur itu akhlak. Setiap hari harus kita evaluasi akhlak kita ini. Hubungan saya dengan fulan, termasuk istri kita, si istri termasuk kepada suaminya. Jangan main-main dengan akhlak. Jangan main-main dengan lisan, dengan kasarnya lisan. Hati-hati itu. Itu yang menjadi penilaian nanti di akhirat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inna abghadakum ilayya. Dan sesungguhnya yang paling aku benci, wa inna abghadakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian, wa ba'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang jauh posisinya dariku pada hari kiamat, ats-tsartsarun. Tsartsarun artinya yang banyak bicara, kebanyakan ngomong, termasuk ngomongnya juga difasih-fasihkan. Kalam. Ats-tsartsarun wal mutasyaddiqun. Mutasyaddiq kalau di sini diterjemahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, mutasyaddiq itu minat tasyadduq wa huwal, yaitu na'am, syadak itu janibul fam, bagian fam yang bagian samping mulut. Intinya menfasih-fasihkan. Ini salah satu maknanya. Makna yang lain, mutasyaddiq itu alladzi yatatawal 'ala an-nasi fil kalam, orang yang mencela manusia, yang meremehkan, merendahkan manusia. Ai al-mustahzi' bin nas, orang yang suka mengolok-olok orang. Kalau sudah kumpul, duduk bareng, sudah semua kena caci makian dia.
Oh si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, hati-hati. Ini yang membuat kita jauh nanti, membuat kita terlempar dari surga. Lisan itu mutasyaddiq wal mutafayhikun. Mutafayhik ay yamla famahu bil kalam idharan lil fasaha. Jadi orang-orang yang memenuhi lisannya ya, dengan ucapan untuk menampakkan kefasihan dan untuk menunjukkan kemampuan dirinya dalam berbicara, Pak. Intinya di situ ada ujub, ada sombong. Ini semua dosa-dosa apa? Lisan. Maka orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, dia akan berhati-hati dalam urusan lisannya dia. Kalau ngomong-ngomong yang baik, ya, menjauhi diri dari perbuatan ngerasani orang, merendahkan orang, membicarakan aib orang lain. Juga kalau bicara tidak dilebih-lebihkan, tidak difasih-fasihkan. Berbicara juga dengan pembicaraan yang mudah difahami oleh orang. Ya biasalah, natural lah. Ini jika seorang ingin aman ketika berada di akhirat. Maka lisan ini, ma'asyiral muslimin, merupakan makhluk ya, ciptaan Allah yang bisa mendatangkan nikmat, juga bisa mendatangkan nikmah. Bisa mendatangkan kebaikan buat kita, bisa mendatangkan bencana buat kita. Tergantung kita menggunakan lisan. Tergantung kita yang menggunakan lisan ini. Kita mau lisan ini berpahala, maka gunakan untuk hal-hal yang baik, bicara yang baik, kata-kata yang baik untuk zikrullah. Kita ingin lisan kita menjadi bencana, yaitu ya, gunakan terus untuk mencela orang, menghina orang, merendahkan, ngerasani orang, menjelek-jelekkan orang, meninggikan dirinya. Jadi dia bisa menjadi sumber kebaikan, juga bisa menjadi sumber keburukan. Kemudian bab karahati qaul, bab karaha, dibencinya qauluhu, ucapannya khabuthat nafsi. Dibencinya menggunakan istilah khabith, khabutha. Khabith itu sesuatu yang jelek, yang buruk. Jiwaku buruk. Itu khabuthat nafsi, artinya jiwaku buruk. Dilarang menggunakan kalimat khabutha. Namun dia boleh menggunakan kalimat yang memiliki makna yang sama, namun berbeda redaksinya, yaitu lakisa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan khabuthat nafsi, jiwaku buruk. Khabith. Kata-kata khabith untuk jiwa kita itu dilarang. Akan tetapi ucapkan lakisat nafsi. Lakisat itu hampir sama dengan khabutha. yakni jiwaku sedang tidak baik. Kalau mau mengucapkan itu jangan menggunakan kata khabutha, khabith, tapi menggunakan kata-kata lakisa. Kenapa? Ini tidak ada keterangannya di sini. Dijelaskan oleh ulama, dilarangnya menggunakan khabutha di sini haraban min labdil khubuth wal khabith alladhi yusaf bihi syayatin. Kata-kata khabith itu biasanya diucapkan untuk memberi sifat syaitan. Untuk memberi sifat syaitan. Maka jangan digunakan untuk diri kita. Kalau kita sedang mencela diri kita, jangan menggunakan kata-kata khabith. Tapi menggunakan lagi ini artinya pemilihan kata. Di sini juga penting. Jangan menggunakan kata-kata yang kita ungkapkan untuk mensifati manusia, yang kata itu ternyata sering diungkapkan oleh Allah sebagai sifatnya syaitan. Ya, kita bisa memahami pernyataan ini juga dari hadis Nabi SAW.
ketika kita masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, itu kan syaitan. Maka jangan dipakai untuk menjelaskan tentang kondisi jiwa kita. Ya, kalau kita katakan jiwa saya buruk, artinya dia mencela dirinya. Karena mungkin dia berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak taat kepada Allah. Ya. Boleh dia mengatakan jiwa saya buruk untuk evaluasi dirinya, tapi jangan menggunakan kalimat khabith, khabutha. Kemudian bab dimakruhkannya memberi nama anggur dengan karam. Karam itu kemuliaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusammul 'inab al-karma. Jangan kamu namakan anggur itu dengan al-karma, karam. Fa innal karma al-muslim, karena mulia itu hanya dimiliki oleh seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, fa innamal karmu qalbul mu'min. Sesungguhnya karam itu adalah jantungnya orang beriman atau hatinya orang beriman. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yaquluna al-karam, mereka mengucapkan al-karam, innamal karmu qalbul mu'min. Maka kita dilarang menyebut anggur itu dengan karam. Namun insyaallah ada di sini di Indonesia. Ini kebiasaan orang-orang Arab dulu menyebut anggur itu al-karam. Fa innal karam al-muslim ay innal mustahiq lil ism, sesungguhnya yang berhak menyandang nama ini yang terambil dari al-karam itu adalah seorang muslim. Yang mulia itu muslim. Dalam Wa'il bin Hujr, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqulul qaram walakin qulul 'inab wal habala. Janganlah kalian mengucapkan al-qaram untuk buah anggur, tapi katakanlah al-'inab, buah anggur. Wal habala, habala itu artinya pohon anggur. Jadi buah anggur ya sebutlah dengan buah anggur, jangan menyebutkan dengan al-qaram, kemuliaan. Ini juga pelajarannya apa buat kita? Pelajarannya buat kita itu pilihan kata itu penting. Ya. Pilihan kata itu penting. Berikan pujian atau sematkan sifat pada sesuatu sesuai dengan bendanya. Sesuai dengan bendanya. Di sini ada keterangan tadi di sini kata afadhal haditsan, dua hadis ini memberikan pelajaran dimakruhkannya memberi nama al-karam terhadap buah anggur, dan larangan ini karena dalam ucapan karam ini ada pujian di dalamnya, yakni karam kemuliaan, kedermawanan, dan itu merupakan kriteria orang muslim yang bersih, orang muslim yang baik. Kemudian di sini ada perkataan Ibnu Jauzi, ya, ini bagus. Wa qala Ibnu Jauzi fi Jami' al-Masanid, Al-Imam Ibnu Jauzi berkata, sesungguhnya dilarangnya mengucapkan menyebut inab, anggur itu dengan karam, li'annal Arab, karena orang-orang Arab itu ketika menyebut anggur dengan karam, karena mereka melihat atau mereka mengakui bahwa peminum anggur, ini dikaitkan dengan meminum anggur, itu membuat orang yang meminumnya memiliki sifat karam, mulia.
Maka dilarang memberi nama dengan sifat karam ini, memberi nama dengan nama karam ini, untuk menegaskan bahwa minuman itu haram. Jadi jangan sampai memberi nama-nama yang di situ ada unsur pujian sehingga keharamannya menjadi tertutupi atau kabur. Dan memang khamr itu dulu menjadi tradisi. Banyak orang yang ketika mampu menyuguhi khamr atau minum khamr itu justru menunjukkan kedermawanan, menunjukkan kebaikan. Lalu disebutlah buah anggur itu buah karam. Ini penuturan Al-Imam Ibnul Jauzi. Dan sekarang seperti yang terjadi di zaman sekarang, ya. Kalau ini larangan buahnya disebut karam, sekarang lebih berani minumannya dirubah menjadi nama-nama yang nama-nama pujian, ya. Minuman penyegar umpamanya, minuman penghangat tubuh, ya. Minuman dan seterusnya, sehingga tidak terlihat unsur haramnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian larangan ini termasuk juga larangan yang terkait dengan lisan, larangan mensifati keindahan perempuan kepada orang laki-laki kecuali untuk kebutuhan syar'i seperti menikahinya dan yang lain. Larangan seseorang membicarakan tentang wanita, keindahan wanita kepada laki-laki kecuali dalam kondisi udzur, dalam kebutuhan syar'i seperti ada orang mau menikah. Ini juga penting buat kita semua, termasuk buat istri, buat para wanita. Hati-hati, jangan cerita sohibnya kepada suaminya. Aku do sohib ayu masya Allah, matanya biru bla 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 bla. Suami diceritai seperti itu, ya. Wah, suaminya ini serigala, loh. Bojone ndak kok ngono, ya Allah, ya. Diincer habis suami ini. Miskin hadhil mar'ah, daru polos hari ini, ya. Sekarang ini zaman fitnah, hati-hati. Dan tidak hanya laki-laki, perempuan pun hati-hati, para suami. Ceritakan sohibnya, anak punya sohib, masya Allah, ganteng, bla 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 bla. Ya. Sekarang ini, zaman sekarang ini, laki-laki dan perempuan bukan seperti zaman sahabat. Banyak yang seperti serigala. Dan ini sudah dilarang di dalam Islam, dan subhanallah, apa yang dikhawatirkan terjadi. Sampaikan itu. Jangan malah kita suami tambah seneng. Lek bojone suami istri kita kemudian menampilkan dulu. Ini koncoku biyen ditunjukno foto ni. Lu iki dorong kawin lho jari suami ini. Ya. Jadi jangan menceritakan tentang wanita. Atau laki-laki jangan menceritakan tentang sosok laki-laki. Saya punya sosok. Mahasin itu keindahan-keindahan. Sesuatu yang membuat orang tertarik. Jangan diceritakan. Kecuali untuk kebutuhan nikah. Ya, orang tua mau menikahkan anaknya, dia melihat mungkin seorang wanita, dia sampaikan pada kepada putranya, ya anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini diperbolehkan secara syar'i, ada tujuannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashiril mar'atul mar'a fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzur ilaiha. Muttafaqun alaih. La tubashir ay min al-mubashara wa hiya fil asl al-iltiqa' al-basharatain wa yukanna bi anna an-nazar ila al-bashar. Janganlah seorang wanita tubashirul mar'a al-mar'a, yani janganlah seorang wanita yang sudah melihat wanita yang lain bahkan menyentuh kulitnya, ya,
sehingga tahu betul tentang wanita ini. Lalu setelah dia lihat, dia ceritakan kepada zaujia, kepada suaminya. Dia ceritakan ka'annahu yanzur ilaiha, seolah-olah suaminya itu sampai seperti seolah-olah melihat sosok wanita ini. Dulu belum ada apa? Foto. Dulu hanya melalui lisan. Sekarang tidak perlu ngomong, ditunjuk blek. Kalau suaminya tidak bertakwa pada Allah, blek ditontok lo ngecap. Jadi apa? Bayangan. Akhirat itu selingkuh. Ya terjadi sudah, kita bicara ini terjadi. Itu bahayanya HP. Kalau mau simpen foto-fotonya orang, hati-hati, ingatkan, hapus semua. Milik kita, milik istri kita. Fitnahnya besar. Kalau dulu Nabi sudah mengingatkan, ucapan saja itu bisa membuat fitnah, apalagi sekarang gambar, apalagi kalau ditunjukkan sedang joget-joget. Ya Allah. Miskin, banyak harem polos, kepolosan, taruh bojone, ya Allah, masya Allah. Ya. Demikian pula sebaliknya, banyak suami juga yang polos, pikirannya istrinya, masya Allah, meneng. Mari orang berbuat, bertingkah yang macam-macam. Aslul fitnah, sumber fitnah itu pandangan. Ini kalau kita sudah tidak ngontrol pandangan, itu sudah tanda kita akan jatuh ke fitnah yang lebih berat. Orang kalau sudah tidak ngontrol pandangan, pandangannya terus dilepas, bahaya itu. Hati-hati. An-nadratul muharram. Jadi pandangan yang diharamkan. Maka hati-hati ikhwani fillah, ini sangat penting sekali untuk disampaikan. Ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merusak hubungan rumah tangga. Afadhal hadis ini memberikan faedah tahrimu wasfil mar'a li rajulin ajnabiyyin anha. Diharamkan mensifati, menyebutkan tentang wanita, ya, menggambarkan wanita kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Lianna al-wasfa fi hukm an-nadhr wal musyahadah. Karena menggambarkan dengan lisan itu hukumnya sama seperti melihat. Wa yahrum 'ala ar-rajul an-nadhr ila imra'ah ajnabiyyah wa musyahadatiha. Diharamkan bagi laki-laki memperhatikan wanita yang ajnabiyah dan menyaksikannya, melototi terus. Ya, tidak diperbolehkan. Baik pandangan pertama apalagi pandangan kedua. Pandangan syahwat itu pandangan pertama diharamkan. Loh, pandangan pertama kan tidak apa-apa, siapa bilang? Yang tidak apa-apa itu kalau apa? Kalau tidak disengaja. Artinya pandang tidak sengaja, ma'fu. Tapi sejak awal, sejak pertama dia sudah mandang sengaja, ghairu ma'fu. Jadi yang dimaafkan itu yang tidak sengaja. Orang tidak sengaja kelihat, ya Allah. Wal hikmah minan nahi. Hikmah dari larangan ini adalah dikhawatirkan yang diberi gambaran itu terfitnah dengan informasi ini. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, sehingga fayata'allaq qalbuhu, hatinya pun mulai bergantung kepada sifat-sifat ini. Fayaqa'u fil fitnah, maka terjadilah fitnah. Wa qad takunu wasifa, dan bisa jadi yang menggambarkan itu istrinya sendiri, sebagaimana di dalam hadis ini, farubbama adda ila tatliqiha, yang mana ini bisa menyebabkan suaminya menceraikan istrinya. Loh, ada harim lain, terjangkau sudah sohibnya ini kata Syekh bisa menyebabkan apa? Diterceraikannya itu. Wa fi dzalik minal mafasid ma la tuhmad aqbah, dan ini mafsadanya sudah sangat luar biasa.
Kemudian dilarangnya atau dibencinya ucapan seseorang ketika berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika Kau berkehendak. Ya, ini dalam kaitannya berdoa. Maka kalau kita berdoa itu kita harus yakin, Pak. Yakin Allah mengabulkan doa kita. Dan jangan menggunakan kata-kata yang seolah-olah kita tidak yakin. Ya Allah, kalau Engkau ampuni, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Lah. Seolah-olah Allah masih belum 100% mengampuni dia. Justru kata Nabi, bal yahzim bil talab. Dia harus betul yakin ketika meminta. Allahumma ighfirli ya Ghaffar. Allahumma ighfirli ya Ghaffar. Yakin dan yakin Allah mengampuni dia. Selama dia datang kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, penyesalan. Jangan tidak yakin. Ya Allah, kalau Kau berkehendak ampunilah saya. Kalau Kau berkehendak berilah saya rezeki. Loh, jangan. Itu ucapan yang justru dibenci ketika kita berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, خلاص sudah. 1 menit. Nah. Hadis Nabi SAW, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zim al-mas'alah fa innahu la muqrihu lahu. Ya. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan Allahumma ighfir li in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika Engkau berkehendak, ya Allah rahmatilah aku jika Engkau berkehendak. Maka itu ucapan yang tidak boleh. Kata Nabi, wal ya'zimil mas'alah. Dia harus yakin dengan permintaannya, yakin dengan permohonannya, dan yakin bahwa Allah mengabulkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah akan mengijabahi doa antum. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.